karakteristik non-parametrik uji chi-square. Pembahasan yang pertama, saya menjelaskan mengenai apa itu statistik non-parametrik chi-square. Pengertian uji chi-square. Uji chi-square adalah uji non-parametrik yang sering digunakan dalam penelitian. Prinsip kerjanya adalah dengan membandingkan dua variabel yang skala datanya adalah nominal. Uji chi-square digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel nominal, kemudian mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud. Uji chi-square bisa dilakukan hanya pada sampel berukuran besar. Uji ini dilakukan dengan mentabulasikan variabel ke dalam kategori-kategori, lalu dihitung statistik chi-square-nya. Karakteristik uji chi-square. Sebelum melakukan uji ini SPSS, pejuang skripsi wajib tahu seperti apa karakteristik dari uji ini. Yang pertama, data yang bisa diuji oleh uji ini adalah yang asalnya dari variabel numerik, baik yang bertingkat maupun tidak. Untuk data string, maka harus diubah dulu ke bentuk numerik melalui automatic record yang bisa ditemui di menu transform. Karakteristik data selanjutnya ialah data pada uji chi-square selalu diasumsikan sebagai sampel acak atau random. Data untuk uji non-parametrik tidak selalu harus memenuhi asumsi distribusi tertentu. Sedangkan untuk karakteristik dari uji ini sendiri adalah nilai D yang selalu positif. Ada beberapa kategori distribusi chi-square, beberapa diantaranya adalah chi-square dengan DK 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada diagram, bentuk distribusi chi-square selalu menjulur positif. Syarat dari uji chi-square. Agar uji ini bisa dilakukan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak boleh ada actual count atau FO dengan nilai 0 pada sel. Kemudian, jika tabel kontingensi adalah 2 kali 2, tidak boleh ditemukan frekuensi harapan atau expected count atau FH yang kurang dari 5 pada satu sel pun. Terakhir, jika bentuk tabel adalah lebih dari 2 kali 2, baik itu 2 kali 3 atau lebih, tidak boleh ada sel dengan expected count atau FH kurang dari 5 lebih dari 20%. Untuk itulah sebabnya uji ini hanya bisa diaplikasikan pada jumlah respon yang besar. Cara menghitung chi-square. Pada semua kasus, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan hipotesa atau HO. Setelah itu, lakukan uji statistik. Pada uji statistik, tentukan dulu nilai X2 tabel dengan rumus. Selanjutnya, tentukan X2, hitung untuk perbandingan yang akan dihitung. Lanjutan dengan menentukan nilai alfa. Langkah terakhir adalah menentukan kesimpulan. Pada uji chi-square, H0 bisa ditolak jika X2 hitungannya besar dari X2 tabel. Uji chi-square bisa digunakan pada pengujian X kuadrat. Untuk ada atau tidaknya hubungan dua variabel atau biasa disebut independensi selanjutnya diuji X2. Homogeneity test yang terakhir adalah untuk uji X2 pada bentuk distribusi. Melakukan uji chi-square membutuhkan ketelitian dan juga bimbingan apalagi bagi yang masih awam. Nah, para pejuang skripsi bisa memanfaatkan jasa Patra Statistika dalam hal menyusun atau mengolah data. Selanjutnya yaitu analisis kasus dari chi-square menggunakan SPSS. Contoh kasus yang saya ambil adalah
adalah Prof. D melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui pengaruh dari les privat terhadap tingkat kelulusan ujian siswa. Prof. D terlebih dahulu mengambil sampel dan menentukan ikut les dan tidak ikut les. Kemudian baru dilihat berapa yang lulus dan tidak lulus. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel berikut. Les privat, ya tidak, yang ya 25, seperti tabel ini. Penjelasan kurang lebih seperti tabel ini datanya. Kemudian Prof. D melakukan uji Chi-square untuk melihat apakah terdapat hubungan dari les privat dengan hasil ujian. Prof. D menggunakan taraf signifikan 5%. H0 tidak terdapat hubungan antara les privat dengan hasil ujian atau les privat dan hasil ujian saling bebas. H1 terdapat hubungan antara les privat dengan hasil ujian atau les privat dan hasil ujian tidak saling bebas. Tolak hipotesis awal atau H0 jika nilai p-value kurang dari atau sama dengan tingkat signifikan yang dipakai. Selanjutnya, untuk melakukan uji analisis Chi-square menggunakan SPSS, pertama kali yaitu kita download dulu aplikasi SPSS-nya, kemudian kita klik aplikasi SPSS-nya. Jika sudah, lalu kita klik variable view, lalu kita masukkan data di tabel tersebut. Sini ada les privat, hasil ujian, dan totalnya. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Kita buat di sini les privat. Yang kedua kita buat hasil ujian. Yang ketiga kita buat untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu values-nya kita masukkan datanya, buat di sini 1 ya, lagi 2 tidak. Oke, selanjutnya klik plus, tanda plus 1 lulus 2 tidak. Klik OK. Measure-nya kita ubah menjadi minimal, dan ini scale. Setelah semua data telah kita masukkan, lalu kita masukkan data view sesuai dengan data yang kita punya tadi.
Kita masukkan data privat 1, 2, kemudian 1, 2, 1, 2. Terus segmen kita buat 25, 10, 14, 51. Setelah itu klik data, lalu kita klik case, lalu tandai case, tandai case. Masukkan ke frekuensi variabel. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik Analyze, kita klik Descriptive Statistics, lalu kita klik Row Steps, kita masukkan list privat ke dalam rows, hasil ujian ke columns, lalu kita klik Statistik, kita klik Chi-square, lalu kita klik Cells, lalu kita klik Observe, Expect, Understand, Decide, Adjust. Setelah itu kita klik OK. Maka muncullah hasil analisis Chi-square. Ini ada analisis Chi-square test. Ini juga processing summary dan ada cross tabulation-nya. Ini adalah hasil dari analisis tadi. Jadi, hasil output untuk tabel les privat hasil logical dapat diinterpretasikan nilai adjust residual yang cukup besar menunjukkan defisiasi atau perbedaan yang besar pada setiap sel dari nilai diharapkan. Terlihat bahwa nilai residual yang merupakan selisih antara nilai observed dengan expected frequency menjauh dari nol. Jika hipotesis awal benar, maka kita mengharapkan nilai residualnya akan menjadi nol atau mendekati nol. Hasil output untuk tabel Chi-square test dapat diinterpretasikan pada tabel tidak hanya nilai Chi-square yang saja ditampilkan, tapi ada juga nilai dari uji dengan menggunakan likelihood ratio dan filter exact test. Didapat nilai dari Chi-square adalah 3,802 dan p-value besar dari 0,0001, sehingga dapat diambil tolak hipotesis awal dan nyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara les privat dengan hasil ujian pada taraf signifikasi 5%. Hasil ini juga sejalan dengan uji likelihood ratio di mana nilainya adalah 24,140 dan p-value besar dari 0,001 karena nilai p-value-nya besar dari 0,05 tolak hipotesis awal juga. Itulah hasil dari analisis dan presentasi mengenai analisis uji Chi-square menggunakan SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.